Hai, jumpa lagi dengan saya Tony. Kali ini topik kita akan membahas tentang BIM LOD, yaitu dia saya singkat dengan Level of Development. Ini adalah timeline sebuah proyek yang pada umumnya terjadi ya, yang dari sebelah kiri biru, biru atas yang biru itu bola itu seperti perjalanan sebuah MRT yang dimana dia berhenti di berbagai stasiun gitu. Jadi sebuah proyek itu kita ilustrasikan seperti ini. Jadi prosesnya sangat-sangat panjang gitu. Ini proses yang biasa terjadi di sebuah proyek yang biru itu job desk-nya para arsitek, interior designer. Terus yang hijau itu ada konsultan MOP, dan konsultan HPAC, yang merah itu job desk-nya para kontraktor. Jadi di saat ini dengan adanya BIM, dia melahirkan namanya metode disingkat dengan LOD, Level of Development atau Level of Detail. Jadi sebuah proyek itu ada tahapannya. Tahapan pertama itu adalah LOD 100. Jadi LOD 100 itu apa aja yang kita kerjakan? Di dalam LOD 100 kita mengerjakan pra-design. Di dalam itu kita harus menghitung financial planning ataupun area yang akan digambar gitu. Jadi dari volume itu kita bisa mendapatkan kira-kira perkiraan anggaran. Karena kalau owner itu seringkali cari konsultan arsitek itu sering kondisinya proyeknya belum jadi gitu. Artinya proyeknya belum pasti dibangun. Dia masih ragu, ada keganjalan di hati. Dia udah nyari arsitek gitu untuk dimintai pendapat karena partner bisnisnya yang lain itu mempertanyakan kira-kira total investasinya berapa ya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yuk cari arsitek gitu. Maka dicarilah arsitek. Begitu cari, karena arsitek juga nggak bisa menghitung secara garis besar, harus mendesain dulu. Alhasil proyeknya menggantung, ujung-ujungnya proyeknya nggak jadi. Itu makanya seringkali kenapa klien yang cari arsitek itu tiba-tiba kok kayak PHP, memberi harapan palsu gitu. Dia hanya karena dia sendiri juga belum percaya diri untuk membangun proyek ini. Dia hanya ingin membangun itu, hanya sekedar ide. Kayak teman-temannya lagi paras-paras juga kan, pengen membangun. Tapi karena nggak ada bisa menghitungkan ke dia financial plan-nya berapa, kapan balik modal, setelah balik itu bisa dapat berapa, nggak ada bisa merunning proyek ini, habis itu ya nggak jadi dibangun gitu. Bahkan nggak, belum mulai aja kadang-kadang udah pecah kongsi. Belum mulai aja kadang-kadang udah pecah kongsi. Itu sering terjadi gitu loh. Jadi proyek itu belum mulai aja mereka udah ribut antara para pemegang saham gitu loh, atau calon pemegang saham gitu. Jadi disitulah kita sebagai arsitek kalau bisa itu menciptakan proyek dan memberikan solusi masukan kepada klien kita bagaimana proyek itu seharusnya dijalankan. Jangan sampai proyeknya udah jadi, habis itu ternyata salah hitung, total investasi bengkak, investor pada cabut karena merasa nggak sesuai dengan apa yang diomongin di awal, itu nanti proyeknya bisa bisa kacau di pertengahan gitu karena dananya kurang gitu. Itu yang terjadi kenapa proyek-proyek swasta itu kadang-kadang bisa mangkrak gitu. Kenapa setelah dibangun kok nggak ada yang menjalankan, dari taruh gitu aja, atau pertengahan jalan kok diletakkan aja gedungnya, nggak di operasionalkan gitu, karena faktor dari itu. Di LOD 100 ini seorang arsitek itu kalau bisa jangan cuman hanya jadi gambar aja atau mendesain aja. Kita bareng-bareng duduk sama owner kita untuk menghitung financial planning. Bagaimana supaya dia itu lebih percaya diri. Ini pernah terjadi sama klien saya di sebuah kafe ya. Dia kafenya itu dia nggak percaya diri waktu itu datang sama saya. Apalagi orang tuanya kan, generasi baby boomer, otomatis dia sangat ragu anaknya sangat menjalankan bisnisnya karena orang tuanya juga buka kafe di bawah, tapi kafenya sepi gitu karena kafenya nggak ada konsep, hanya sekedar untuk pelengkap dari fasilitas yang ada gitu. Jadi anaknya mau buka di atasnya, di rooftop gitu, otomatis kan nggak percaya diri kan, karena faktor dari itu banyak hal lah gitu. Jadi dengan adanya financial planning ini, dia bisa mempresentasikan kembali kepada orang tuanya, kepada calon investor dan sebagainya. Itu menaikkan kepercayaan diri gitu. Awalnya ragu jadi percaya diri karena hitungannya semua logika. Bahkan hitungannya itu bisa kita pertanggungjawabkan dalam, karena kita udah sering sekali konsultasi dengan berbagai para pebisnis yang udah sukses ataupun yang pengalaman kegagalan-kegagalan di mana-mana aja kita bisa menghitung gitu. Terus yang LOD 200 ini adalah sebuah gambar untuk approving drawing. Jadi untuk kebutuhan perizinan IMB yang membutuhkan gambar dana tanpa potongan yang biasa kita singkat dengan datapot. Jadi di sini biasanya setiap daerah, setiap kota, setiap tempat, bahkan di mall juga ada, kita harus membuat sebuah gambar untuk disetujui. Makanya itu disebut for approving drawing. Setelah LD 100, gambarnya itu dikembangin gitu, kembangin ke 200. Jangan dibalik, kebanyakan kan dibalik nih. Udah 200 barusan hitung gitu, salah gitu. Soalnya dari 100 dulu, udah oke, udah approve, barusan lanjut ke 200.
Dan terus LOD 300 ini untuk for tender drawing. Itu untuk kebutuhan konsultan QS dalam menyusun dokumen tender. Karena dokumen tender itu ya harus lengkap ya, di mana dia harus ada spek-spek material yang dipakai, berapa kuantitinya, itu harus dihitung supaya nanti waktu tender itu bisa diketahui berapa. Karena waktu tender itu biasanya prosesnya sangat cepat, itu seminggu 2 minggu harus sudah keluar biaya dari para peserta tender. Jadi supaya mereka bisa keluar biaya yang adil apple to apple, biasanya si konsultan QS ini membuatkan RAB kosong gitu. Di dalamnya itu udah ada volume area tapi nggak ada harganya. Jadi masing-masing pengikut tender itu boleh isi sendiri. Misalnya ada yang kurang lupa hitung, dia boleh nambahkan. Nah, di situ. Jadi proses tender itu jadi sangat cepat gitu. Jadi terus yang LOD 350 ini untuk for construction drawing. Jadi untuk kebutuhan kontraktor membangun serta MK mengawasi yang dibangun sesuai dengan yang digambar. Seluruh gambar digabung dalam satu file oleh arsitek, biasa disebut composite drawing atau superimpose drawing, dan MK sebagai penengah para konsultan serta membantu pengecekan gambar superimpose drawingnya. Jadi gambar itu yang tadinya ada arsitek, interior design, konsultan mekanik, electrical plumbing, HVAC, sama struktur itu digabung gitu loh. Jadi gabung sup gitu. Begitu digabung kan nampak itu ada yang terjadi deteksi, namanya cross detection, di mana pipa balok itu bertabrakan. Soalnya nggak boleh bertabrakan. Jadi harus direncanakan dari awal gitu. Pipa itu harus melewati balok dan sebagainya. Dan itu kan kalau nggak direncanakan dari sekarang, kalau pipanya banyak sekali terjadi tabrakan satu gedung 10 lantai, itu nanti ke depan akan kontraktor pipa itu akan rugi gitu loh. Bahkan biaya akan bengkak di bagian pemasangan, biaya bahan baku, semuanya akan bengkak gitu loh. Kalau kita buat lurus saja, pada kenyataan lapangan banyak belokan, terjadi tabrakan dengan balok-balok itu gitu. Jadi tahap selanjutnya adalah LOD 400. LOD 400 ini biasa kita sebut shop drawing. Jadi untuk kebutuhan pabrik merakit keluar barang-barang yang akan dipasang oleh aplikator, subkontraktor, digambar oleh kontraktor pemenang tender bersama dengan supplier, pemilik brand produk yang akan dipakai gitu. Jadi gambar yang kita kasih itu mereka kembangkan lagi menjadi shop drawing. Jadi gambar itu nggak bisa kita pakai langsung di lapangan karena lapangan itu kan harus disesuaikan dengan produknya yang sebagai pemenang tender. Jadi setiap produk itu beda-beda. Misalnya kaca yang biasa taruh di 4 lantai sama yang dengan 10 lantai kan beda. Itu ada standar-standar yang berbeda. Mereka harus mengembangkan lagi gambar-gambar itu gitu. Menjadi gambar yang siap untuk dipasang di lapangan. Jadi kontraktor megang gambar shop drawing, jadi mereka memasangnya lebih cepat gitu. Jadi LOD 500 ini adalah as-built drawing, yaitu untuk kebutuhan perawatan gedung serta operasional digambar oleh kontraktor pelaksana. Jadi shop drawing itu penting banget ya. Selama ini owner nggak memegang shop drawing, maksudnya nggak memegang as-built drawing. Alhasil gedung ini eh, waktu terjadi maintenance perawatan, mereka nggak mengetahui posisi pipa di mana, posisi balok di mana. Itu sangat membuat kebingungan para operator gedung gitu loh. Jadi gambar itu harus disesuaikan dengan kondisi existing yang udah dibangun, jangan sampai berbeda. Alhasil nanti perawatan lebih gampang. Sering sekali para tukang masang pipa itu bekerja di project ujungnya. Maksudnya bekerja di project habis itu direkrut sama pemilik gedung untuk jadi manajemen apa yang maintenance gedung gitu. Karena waktu penarikan pipa hanya dia sama Tuhan yang tahu gitu posisi pipa di mana-mana gitu. Karena nggak ada namanya as-built drawing gitu. Jadi alhasil pipa di mana dia yang tahu, begitu proyeknya jalan dia direkrut gitu untuk jadikan bagian tim bagian maintenance gedung. Jadi kalau suatu hari ada kebocoran pipa hanya dia tahu kan. Otomatis kalau nggak ada bocor pun hanya dia yang tahu gitu. Dia bisa minta biaya tambahan untuk sesuatu yang nggak perlu dikeluarin. Otomatis si pemilik gedung juga nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau nggak ada dia posisi pipa di mana dia nggak tahu lagi gitu. Jadi otomatis kalau adanya aspect drawing dari BIM ini, siapapun bisa menjadi maintenance gedung gitu loh. Dengan buka kembali filenya, semua pipa itu kelihatan jelas di dalam bentuk di visual ataupun dalam bentuk 2 dimensi gitu. Jadi otomatis siapapun bisa menjadi maintenance gedung tanpa harus tergantung sama satu orang gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini LD 100 sampai 350 ini dikerjakan oleh tim perencana. LD 400 sampai 500 itu dikerjakan oleh tim pelaksana. Jadi kalau kita lihat ini seperti lari lari estafet gitu. Jadi tongkat estafetnya itu dari 100 sampai 500 itu nggak pernah berganti software. Selama ini kan kita berganti-ganti software dari software A
pindah software B, B, C, D, dan sebagainya. Ujungnya apa yang terjadi adalah miskomunikasi. File kita itu berantakan sekali gitu, saling timpa tindih, saling menyalahkan. Kalau dengan adanya LOD yang tadinya 100 itu kondisi filenya masih kosong, berkembang menjadi gambar sangat detail di LOD 500. Itu satu software aja. Cuman kita lemparkan tongkat estafetnya ke orang selanjutnya. So, habis itu setelah 500 dilemparkan lagi kembali kepada si owner gitu. Si owner inilah yang akan menjadi pemegang terakhir dari file kita gitu. Kira-kira seperti itu. LOD itu apa gitu. Ini saya contohkan lagi contoh LOD 100 di mana kita dengan BIM kita bisa membuat simulasi-simulasi bentuk kasar dari proyek yang akan kita bangun. Dengan simulasi ini kita bisa membreakdown jumlah volume-volume lantai setiap lantai itu fungsinya sebagai gedung parkir kah, apa sebagai apartemen, sebagai hotel, sebagai fasilitas itu bisa kita breakdown. Otomatis kita bisa mengkalikan dengan biaya pembangunan. Kita juga bisa membuat simulasi bagaimana sustainable design, desain yang berkelanjutan, di mana tahap 1, fase 1, fase 2, fase 3 itu bagaimana tahap perkembangannya. Apakah fase 1 dulu dibangun atau gimana, itu bisa disimulasikan. Habis itu konsep bisnis plan itu kira-kira seperti ini. Sebuah Edwin 100 itu harus memiliki eh, hitungan kasar di mana total investasinya harus berapa, omset kotornya berapa, penyusunan bangunan peralatan per bulan itu berapa, pengeluaran per bulan berapa, biaya bunga bank itu berapa kalau misalnya dia pinjam uang ke bank, profit netnya bakal dia dapat berapa, habis durasi bisnisnya 5 tahun, break-even point-nya kapan itu. Dengan adanya simulasi di awal, otomatis dia lebih percaya diri. Bahkan selain simulasi financial planning, kita harus buat simulasi untuk bagian konsep bisnis gitu. Konsep bisnis kayak business plan itu dia mengandung bola-bola seperti ini. Habis itu di sini kita bisa melihat contoh skematik desain ataupun for approving drawing. Ini parungnya seperti Dena tampak potongan. Kalau di BIM kita bukan cuma bisa buat 2 dimensi ini, bahkan kita bisa memotong secara 3 dimensi. Dengan memotong 3 dimensi kan kita bisa melihat secara detail ya satu gedung itu di dalamnya ada apa-apa aja gitu loh. Terus kita juga bisa membuat dokumen tender sangat cepat karena di dalam BIM itu kita biasa bekerja secara template gitu. Di dalamnya udah ada susunan daftar isinya. Jadi begitu kita gambar itu dalam hitungan menit aja daftar isi yang jumlahnya 287 halaman ini langsung keluar gitu. Otomatis itu sangat menghemat waktu. Terus for construction drawing, jadi ini juga sangat penting ya, di mana gambar itu harus disuperimpose, menggabungkan antara gambar arsitek, pipa, gambar HVAC, ducting dan sebagainya itu harus nggak boleh lagi terjadi cross detection gitu. Harus disimulasi di awal dan di lapangan itu nggak ada lagi terjadi pertanyaan-pertanyaan gitu ataupun seminimal mungkin lah di lapangan itu terjadi cross detection. Nah, di sini shop drawing itu bisa sangat detail kalau pakai BIM. Kita bisa membuat potong-potong 3D seperti ini, membantu orang pemasang lapangan bagaimana sebuah seperti ACP, kaca untuk pemasangan fasad itu seperti apa gitu. Asbel drawing itu ya gambar setelah dibangun. Biasa kalau pelaksanaan lapangan itu biasa pakai HoloLens untuk pelaksanaan. Habis itu mereka bisa buat simulasi keluar kondisi sebelum dan sesudah dibangun itu. Bahkan biasa kontraktor yang ingin menang tender, mereka ngambil file BIM kita untuk dijadikan simulasi. Mereka pakai simulasi, habis itu mereka kelihatan itu proses letakkan di mana kerennya, habis itu pengaruh dengan lingkungannya gimana, mesin-mesin alatnya masuk dari mana. Mereka bisa buat simulasi untuk waktu proses ingin memenangkan tender. Jadi di situ salah satu penilaian dari tim juri apakah mereka itu layak dimenangkan sebagai kontraktor, sebagai pemenang tender atau enggak. Karena dari situ kita bisa lihat kesiapan tim mereka. Mereka serius enggak? Mereka siap enggak tim mereka untuk menghandle proyek sebesar ini? Nggak mungkin proyek sebesar ini kita serahkan kepada kontraktor yang nggak mengerti soal pelaksanaan lapangan, hanya bergelar kontraktor dia bisa. Tapi kan kita membutuhkan bukti kalau dia itu memang pengalaman, kalau dia itu menguasai BIM dan sebagainya gitu loh. Kira-kira seperti itu yang mau saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya.